Kegagalan bangsa Arab bersatu dalam melawan Israel membuat para pemuda Palestina, terutama mereka yang terusir dari kampung halamannya, membentuk berbagai kelompok perlawanan bersenjata. Salah satu yang paling terkenal adalah kelompok yang bernama Fatah. Dengan semangat pan-Arabisme dan anti-kolonialisme yang saat itu sedang tren di kawasan Timur Tengah, berbagai kelompok perlawanan Palestina termasuk Fatah yang tergabung di organisasi Palestina Liberation Organization memadupadankan cara-cara militer dan politik untuk menekan Israel. Tahun 1950 hingga 1960, militan Palestina dari beragam fraksi aktif melancarkan serangan gerilya dari negara Arab di sekitar Israel seperti Yordania ke pemukiman dan pos-pos militer Israel di sekitar perbatasan. Israel yang gerah dengan serangan lintas batas ke wilayahnya membentuk unit 101 yang diketuai oleh perwira terkenal yang bernama Ariel Sharon. Khusus Israel itu membalas berbagai serangan lintas batas para gerilyawan Palestina dengan menyerang pemukiman Arab Palestina, kamp pengungsian, dan juga posisi militer pasukan Mesir, Suriah, dan Yordania. Selama periode ini, ribuan tentara dan warga sipil Israel kehilangan nyawa mereka akibat serangan lintas batas gerilyawan Palestina. Sedangkan ratusan warga sipil Palestina termasuk tentara Mesir, Suriah, dan Yordania juga kehilangan nyawa mereka akibat serangan lintas batas dari pasukan IDF. Bahkan, ada salah satu peristiwa berdarah ketika Israel melancarkan operasi Sosana, di mana unit khusus 101 Israel membunuh 60 lebih penduduk Arab Palestina di desa tepi barat pada 14 Oktober 1953. Kekalahan ini sangat amat memukul bangsa Palestina. Harapan kemerdekaan yang mereka gantungkan pada semangat pan-Arabisme berubah menjadi bencana yang membuat semakin besar tanah mereka malah jatuh ke tangan Israel. Fatah lalu tampil sebagai kelompok perjuangan utama bangsa Palestina. Serangan lintas batas kembali dijalankan secara aktif oleh para militan Palestina ke wilayah Israel, bahkan semakin gencar. Sama seperti sebelumnya, Israel akan melancarkan serangan balasan ke berbagai posisi militan Palestina yang menyerang wilayah mereka. Yasser Arafat merupakan salah satu pendiri Fatah yang diangkat menjadi ketua PLO pada 4 Februari 1969. Memasuki dekade 70-an, serangan lintas batas oleh gerilyawan Palestina mulai dirasa kurang efektif dan hampir tidak memberikan kemajuan. Para petinggi PLO termasuk para gerilyawan juga telah diusir dari Yordania karena terlibat konflik dengan Raja Hussein. Pada September 1972, organisasi Black September yang berada dalam komando Fatah menyandra 11 atlet Israel di Jerman Barat saat sedang berlangsungnya Olimpiade tahun 1972. Semua atlet Israel kemudian tewas. Organisasi ini juga melancarkan berbagai aksi lain seperti sebuah plot pengeboman di New York, pengeboman pada sebuah sinagog di Belgia, dan juga pembajakan pesawat Cessna Flight 571. Hamas lahir dan tumbuh di jalur Gaza sebagai gerakan yang terinspirasi dan terhubung dengan kelompok Ikhwanul Muslimin di kota Mesir. Salah satu pendirinya yaitu Sheikh Ahmad Yassin, meyakini pemikiran tokoh Ikhwanul Muslimin Hasan al-Banna mengenai pentingnya pendidikan di kalangan umat muslim sambil tetap mempertahankan jati diri dan nilai-nilai keislaman. Hamas pada mulanya adalah gerakan sosial yang banyak terlibat dalam perkembangan masyarakat Palestina di Gaza mengenai pendidikan dan kesejahteraan sosial. Mereka bahkan mendapatkan dukungan dari Israel yang saat itu menduduki jalur Gaza. Banyak pengikut pertama Hamas dari kelompok Ikhwanul Muslimin tidak terlibat aktif dalam berbagai serangan senjata gerilyawan Palestina terhadap Israel. Pemerintah Israel juga berpendapat bahwa Hamas yang semakin populer di kalangan penduduk Gaza dengan pemikiran religius mereka bisa menjadi pesaing bagi PLO, khususnya Fatah dan kaum pemikir nasionalis lainnya yang saat itu aktif melancarkan berbagai aksi bersenjata. Namun segalanya berubah saat pecahnya Intifada pertama pada tahun 1987. 4 orang pekerja Palestina tewas setelah kendaraan yang mendekat terlibat tabrakan dengan kendaraan militer Israel.
Kabar itu kemudian menyebar ke seluruh Palestina termasuk tepi barat dan kota Gaza. Akibatnya, penduduk Palestina turun ke jalan dan melancarkan demonstrasi terhadap Israel. Bentrokan pun pecah dengan aparat keamanan Israel dan berubah cepat menjadi kerusuhan hampir seluruh tepi barat dan kota Gaza. Hamas bersama dengan kelompok perjuangan Palestina di dalam PLO bersatu dalam perlawanan rakyat ini yang dikenal dengan istilah Intifada pertama. Selama lebih dari 2 tahun, kekerasan sipil terjadi antara warga Palestina, aparat Israel, serta para pemukim Yahudi di Gaza dan tepi barat, menghasilkan ratusan warga sipil Israel termasuk para pemimpin Yahudi dan puluhan aparat bersenjata Israel tewas. Pemerintah Israel dan PLO kemudian sama-sama mulai melunak saat kedua pihak menyepakati persetujuan damai Oslo yang mengakhiri Intifada pertama, di mana Israel mengakui pembentukan otoritas Palestina di Gaza dan sebagian dari barat sebagian wilayah semi merdeka yang dipimpin oleh PLO, dan PLO mengakui Israel sebagai negara dan mulai meninggalkan kekerasan. Persetujuan damai Oslo ini hampir membawa kedua bangsa berdamai. Namun, ternyata perdamaian tak datang begitu saja. Langkah kelompok Fatah dan kelompok perjuangan Palestina lainnya di tubuh PLO yang meninggalkan kekerasan, mengakui eksistensi Israel, dan mengedepankan cara negosiasi ditentang oleh berbagai kelompok bersenjata Palestina termasuk Hamas. Sepanjang tahun 1993 hingga 2000, Hamas melalui sayap militer Izzuddin al-Qassam aktif melakukan serangkaian serangan bom di wilayah Israel. Keadaan politik kedua bangsa kemudian kembali kacau hingga pecahnya Intifada kedua pada tahun 2000. Pada tanggal 28 September tahun 2000, Ariel Sharon mengunjungi kompleks Masjid Al-Aqsa dengan dikawal oleh ratusan polisi. Hal itu dianggap sebagai sebuah provokasi bagi masyarakat Palestina yang lalu berubah menjadi kebutuhan. Intifada kedua dijawab oleh Israel melalui operasi Defensive Shield. Lebih dari 10.000 pasukan Israel mulai memasuki wilayah otoritas Palestina di Gaza di barat dan mengepung berbagai pemukiman dan kamp masyarakat Palestina. Intifada kedua berakhir dengan penarikan mundur Israel dan semua pemukim Yahudi dari Gaza pada tahun 2005. Sampai saat ini, situasi politik di Palestina tidak banyak berubah. Hamas tetap menjadi penguasa tunggal di Gaza dan memilih perjuangan dengan senjata, sedangkan Fatah tetap memegang kekuasaan tepi barat dan dianggap sebagai pemerintahan bangsa Palestina yang sah oleh dunia internasional.